warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Rahmadani dengan NIM J1A12024 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini kita akan berbincang sedikit mengenai proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dengan salah satu dosen di Universitas Halu Oleo. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dari Zaskia. Nama saya Putra Kamiana Irawan, yang kebetulan sehari-harinya bertugas di Universitas Halu Oleo di Fakultas Kesehatan Masyarakat pada minat promosi kesehatan. Baik, langsung saja kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Putu Eka mengenai menurut Bapak apa sih dampak dari proses pembelajaran di masa pandemi saat ini? Baik, sebelumnya mungkin sedikit gambaran ya bahwa pertama kali ya diberlakukannya dengan konsep pembelajaran daring ini awalnya pasti stres ya, karena ada beberapa bagian, ada beberapa item yang memang kita sudah persiapkan ya dengan sangat baik ya dari sebelum perkuliahan itu dimulai ya. Itu sebenarnya sudah ada beberapa item yang memang kita sudah persiapkan, tapi karena kondisi yang ini bukan sebagai kehendak yang kita inginkan, tapi karena memang ini kondisi alam, jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan diri, entah itu menyesuaikan dengan konsep yang ada, entah dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu sebenarnya kita sudah mulai bisa mengambil sisi positif ya. Jadi untuk di saat sekarang ini, apalagi untuk sampai di saat ini ya, sampai di saat ini kalau kendala sih banyak, tapi apa yang dilakukan sampai saat ini sebenarnya adalah bagian dari proses pembelajaran yang meskipun itu melalui konsep daring. Kan kita sudah tahu nih kalau misalnya pada saat sudah ada kabar tentang COVID di setiap sekolah mulai dari SD, SMP gitu sampai perkuliahan, pemerintah mengeluarkan kalau proses belajar mengajar itu melalui sistem daring. Dari Bapak sendiri, apa Bapak sudah menyiapkan metode untuk antisipasi dengan proses pembelajaran daring itu? Baik, saat ditetapkan bahwa melakukan metode pembelajaran melalui konsep daring, itu sebenarnya masih banyak juga antara kita, baik itu mungkin dosen pun juga itu masih belum banyak yang mengetahui metode apa sih yang wajib untuk kita gunakan ya. Seperti contohnya di awal-awal masa pandemi itu kita masih sering menggunakan itu yang namanya media sosial saja ya, seperti WA group ya. Kita bermainnya dengan konsep seperti itu, tapi perlahan-lahan beberapa dari teman-teman dosen juga itu lebih menyarankan untuk menggunakan berbagai macam aplikasinya. Itu ada yang awal-awal itu lebih sering digunakan adalah Zoom. Jadi kalau Meet itu sebenarnya konsepnya lebih digunakan itu pada saat ujian. Kalau untuk di RKM ya, lebih digunakan pada saat ada mahasiswa tingkat akhir itu yang persiapan ujian. Tapi ternyata bisa juga Google Meet itu digunakan untuk proses perkuliahan. Jadi ada yang memakai Zoom, ada yang memakai Google Meeting, ada yang memakai Google Classroom. Itu sebenarnya bagian ya dari adaptasi yang dilakukan sampai saat sekarang ini dengan proses perkuliahan. Oke, jadi kalau dari Bapak sendiri juga, apa Bapak mengalami kesulitan untuk kayak proses belajar mengajar gitu, dari proses daring juga mengalami kesulitan nggak sih? Kalau dibilang kesulitan sih pasti ada ya, kesulitan banyak sekali ya, terutama yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa item yang memang kita sudah persiapkan dalam artian mungkin konsep pembelajarannya harusnya seperti apa, metode yang kita pakai seperti apa, tiba-tiba berubah menjadi konsep daring ya, pasti banyak sekali kesulitan yang ditimbulkan atau yang terjadi. Misalnya seperti saat kita masuk untuk mengajar kan biasanya kelasnya penuh ya, penuh. Yang tadinya kelasnya penuh sekarang kita melalui online ya, yang memang sebetulnya memang kita belum pernah sama sekali ketemu dengan konsep metode yang seperti ini. Tapi mau tidak mau ya kita harus beradaptasi
Kalau masalah kesulitan pasti banyak. Yang pertama tadi terkait dengan konsep materi. Ada beberapa part atau ada beberapa bagian materi yang memang perlu kita jelaskan itu terus dengan apa ya, kalau saya bilang sih kayak prakteknya gitu. Tapi sayang kondisinya karena dengan daring kita tidak bisa sampai ke tahap seperti itu. Paling hanya sekedar menjelaskan, setelah menjelaskan selesai. Padahal masih ada sebenarnya item-item kayak prakteknya bagaimana, ini tata caranya bagaimana, itu sebenarnya ada ya. Tapi karena kondisinya otomatis yang praktek tadi itu di skip gitu ya. Kemudian yang kedua, kendalanya itu adalah fasilitas ya. Ada juga kadang-kadang kita menggunakan metode yang kita gunakan bisa kayak pakai Google Meeting, tapi komponen atau perangkat yang kita gunakan kadang-kadang itu tidak memungkinkan. Saya kayak laptop ya, atau mungkin kadang-kadang kita pakainya handphone ya, pakai handphone. Tapi kadang-kadang itu dah, maksudnya dengan kita menggunakan komponen-komponen yang seperti itu, apakah dia mendukung atau tidak. Yang ketiga, yang paling sering terjadi adalah jaringan ya, itu yang paling sering terjadi. Jadi permasalahan yang paling timbul, yang paling sering muncul itu adalah jaringan. Ya mungkin sering ya kalau kayak di kelas kita ya, itu kadang saya mengajarnya tiba-tiba langsung hilang, tiba-tiba sebentar muncul lagi ya. Meskipun itu saya lebih sering mengajarnya itu di kampus gitu ya, mengajarnya lebih sering di kampus, apalagi di tempat saya sekarang kan saya lebih sering nongkrongnya itu ada di lab komputer. Jadi sekaligus dengan ada yang mau ujian kita coba bantu untuk yang ujian, plus juga bisa dijadikan tempat untuk mengajar ya. Tapi kayak lagi kita memang bergantung kepada jaringan yang ada gitu. Kalau jaringannya bagus otomatis lancar. Jadi kalau jaringannya kurang memadai, kurang bagus, otomatis putus nyambung. Mahasiswa juga mempunyai kesulitan tentang kayak kalau misalnya pakai Google Meet dan Zoom kan harus pakai paket data juga. Apalagi kayak begini, misalnya banyak juga mahasiswa yang dipulangkan di kampung-kampung, jadi jaringannya kan kurang paten ya, yang kurang baik gitu. Kalau misalnya proses pembelajaran daring itu, kalau menurut Bapak setelah Bapak menjalaninya, apa itu memang efektif itu untuk mahasiswa? Kalau ditanyakan efektif ataupun tidak, bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi itu sebenarnya tidak efektif ya. Masih banyak kekurangan yang terjadi. Kalau dibilang itu lemah juga enggak juga, tapi memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kalau ditanya efektif atau tidak untuk konsep daring seperti ini, masih tidak efektif. Karena itu tadi, kenapa tidak efektif? Karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi, kendala-kendala yang timbul, entah itu dari sisi perangkat, entah itu dari sisi jaringan, entah itu dari sisi kuota ya. Itu sebenarnya yang masih menjadi permasalahan ya. Meskipun akhir-akhir ini pemerintah juga sudah mulai getol dengan konsep pembagian kuota secara gratis ya. Itu memang digunakan untuk menunjang proses perkuliahan. Tapi saat di awal-awal itu jujur itu memang saat kondisi yang sangat-sangat kalau saya bilang sangat tidak memungkinkan untuk kita menggunakan konsep daring ya. Nah sekalipun juga sekarang sudah ada pembagian kuota, letak ataupun tempat tinggal dari masing-masing mahasiswa ini kan kita nggak bisa bilang semua jaringannya bagus gitu. Ada yang jaringannya misalnya hanya ada di daerah seberang, otomatis mereka harus ke sana, otomatis itu juga akan menimbulkan juga kayak semacam apa ya, psikologis yang berat juga buat mereka. Apalagi misalnya kadang-kadang ada beberapa perkuliahan itu yang mundur biasanya ya, mundur bukan di konsep jam kerja, tapi dia kadang ada yang masuknya malam gitu. Pernah hal itu? Iya pernah, itu ada beberapa dosen juga yang minta diundur toh, kayak malam atau dimulai dari jam 8 sampai tengah malam juga. Jadi banyak juga sih mahasiswa tuh yang mengeluh kok nggak sesuai jadwal gitu. Kayak kalau mau dibilang nggak kalau kan ada jadwal dari kayak dari fakultas itu nggak sesuai juga, bilang ih
kenapa coba diubah-ubah terus. Jadi ya gitu. Kalau misalnya pengalaman dari sistem belajar Bapak tuh, pengalamannya kesan dan pesan apa yang bisa Bapak sampaikan dari proses belajar mengajar online saat ini? Kesan dan pesan, kesan dan pesannya apa ya? Dibilang kesannya sih satu hal yang membuat saya menjadi wah, ternyata dengan konsep daring itu bisa ya, kita bisa kuliah juga tanpa tatap muka, kita juga bisa kuliah gitu. Setiap pertemuan kita bisa jalankan. Tapi di sisi yang lain memang untuk konsep daring ini sesuatu yang sangat berat ya. Konsepnya berat karena kita selalu terpaku kepada jaringan. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Terpaku pada jaringan, terus juga terpaku dengan kuota, dan terpaku juga dengan hal-hal yang memang sifatnya itu tentatif ya, yang memang timbul pada saat perkuliahan itu ada ya. Jadi untuk kesannya tadi itu. Nah, untuk pesannya sekali lagi dengan konsep perkuliahan daring sampai saat sekarang ini ya, mungkin konsepnya kita sudah mulai bisa beradaptasi ya, mulai beradaptasi, entah itu ada yang kuliahnya malam, entah itu ada yang sesuai dengan jadwal, kita sudah mulai bisa beradaptasi ya. Tapi apapun itu ya, untuk pesan saya sih sebenarnya selama kondisi seperti ini masih tetap berlangsung ya, itu kita pasti bakalan tetap ada dengan konsep perkuliahan daring. Tapi kalau memang dengan pergerakan ataupun mungkin dengan konsep COVID-19 ini sudah mulai ada penurunan atau bahkan mungkin sudah mulai sedikit mulai berkurang ya, kemungkinan untuk kita kembali kuliah tatap muka pun juga bisa. Dan sebenarnya saya juga agak sedikit kangen gitu dengan konsep kuliah tatap muka gitu, karena ada beberapa item yang memang tadi tidak bisa kita lakukan di konsep daring, kita bisa lakukan kembali di tatap muka ya. Mungkin dari harapan Bapak setelah masa pandemi COVID ini berakhir tuh apa? Harapan saya sih sebenarnya ada beberapa item. Yang pertama ya, saat nantinya kita kembali kuliah tatap muka, semua mahasiswa ya, baik itu mungkin yang senior ada yang junior, itu pasti gemuk. Yang pertama, karena konsep yang dibawakan kuliah daring itu adalah konsep kuliah santai ya, konsep kuliah santai. Kalau kita terus memikirkan, otomatis itu akan membuat imunitas tubuh kita menjadi menurun. Saya bisa pastikan bahwa sebagian besar ya, saat nanti kita kembali dengan kuliah tatap muka, itu pasti gemuk harapannya ya. Harapan saya pertama itu pasti gemuk. Dan yang kedua, harapan yang selanjutnya itu adalah mahasiswa itu lebih lebih cerdas dalam artian, karena di perkuliahan daring itu tidak semuanya kita akan bahas, tidak semuanya kita akan ulas. Minimal mahasiswa itu bisa mencari tahu kira-kira tambahannya apa sih gitu ya. Kalau di tatap muka itu kan kadang-kadang kita berikan hampir 90% ya, hampir 90%. Tapi untuk di kuliah daring seperti ini kan kadang-kadang tidak 90% gitu. Hanya bisa kita berikan misalnya 60% ya. Selebihnya dari itu mungkin bisa dilakukan, bisa dicari atau bisa ditelusuri oleh masing-masing mahasiswa. Nah, yang ketiga, saya berharap juga semoga kondisi seperti ini bisa segera berakhir ya, dan kita bisa kembali kuliah dengan konsep yang seperti biasanya, supaya kita bisa lebih meningkatkan lagi konsep-konsep yang ada di masing-masing minat. Karena sekali lagi untuk di FKM sendiri itu ada beberapa minat yang memang basicnya itu lebih sering itu praktek ya. Misalnya kayak Promkes misalnya, itu kan didukung dengan teori dengan praktek. Nah, epidemiologi juga seperti itu, ada teorinya ada prakteknya. Jadi kita agak sulit membuat prakteknya ya, kita juga agak sulit menyampaikan seluruh teori-teori yang ada dengan konsep daring. Jadi mungkin hanya ada beberapa, tapi selebihnya itu bisa dicari oleh masing-masing mahasiswa. Itu mungkin harapan. Baik, terima kasih kepada Bapak Putu Eka atas berbincang-bincang sedikitnya tentang situasi pembelajaran daring ini. Jadi
saya tutup. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.